Halo, saya Jimmy Gani. Saya adalah presiden dari Alumni Amerika Serikat atau disingkatnya Alumnas. Saya lulusan San Francisco State University tahun 1996. Kemudian saya lulus dari Harvard Kennedy School of Government, Harvard University di tahun 2013. Saya ingin share sedikit mengenai pendidikan di Amerika. Ada dua hal yang ingin saya highlight. Yang pertama, pendidikan di Amerika itu sangat-sangat menarik karena fleksibilitinya, di mana kita punya kesempatan untuk kuliah dan juga memilih coursesnya, memilih major yang sesuai dengan kita. Dan apabila kita merasa bahwa ada ketidakcocokan pada saat kita kuliah, di tengah-tengahnya itu dengan sangat mudahnya kita merubah major kita ubah kemudian cari courses-courses yang sesuai dengan passion kita. Dengan begitu kita bisa menentukan sendiri apa yang kita harapkan, yang kita sukai sehingga nanti sesuai, inline dengan apa yang kita ingin lakukan di dalam hidup. I do have to say, when I was in the States, I had the best time. I have never been in a university, even walaupun cuma buat audisi, even cuma buat apa, when I was in residency in other universities, I've never met a more welcoming places than universities. It is academic, nothing beats the academic feeling. I feel like when everyone just wants to learn, and everyone is so helpful, everyone is so resourceful, dan ini banget sih, memang menyenangkan aja. To be honest, up until now I still miss being in school. I still go to the States, by the way, for summer programs, just because I miss being in school. Nah, yang kedua, pendidikan di Amerika juga merupakan satu investasi yang bagus sekali. Kenapa bagus sekali? Karena dari pengalaman saya, setelah lulus dari Amerika itu terbuka peluang-peluang yang luar biasa. Karena wawasan kita itu bertambah, kemudian kita bisa bergaul dengan teman-teman dari berbagai negara, kemudian dari berbagai etnis, dari berbagai agama yang tidak tersekat-sekat. Jadi semua menjadi melting pot atau menjadi satu kesatuan di mana kita bisa saling belajar. Nah, dari situ kemudian kita bisa nantinya terbuka dalam membangun karir. Jadi waktu saya balik dari Amerika tahun 98, saya menemukan betapa tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian setelah itu karena kemampuan saya untuk bisa bergaul dan juga beradaptasi, maka kemudian terbuka peluang untuk naik di dalam karir dalam waktu yang relatif singkat. Obviously, because I know that the animation industry has grown exponentially in the United States, and it has become something that is very established. So that's my first go-to country to learn animation, because I know all the studios that produce films that I love is there. So I was just thinking that if I study there, not only that I will get to learn the technique, but I will be very much closer to, to the people, to the studio that made those films. And obviously I know in the United States, when we talk about education, they are very open in terms of access to resources, meeting the industry players and so on and so forth. And it happened. My assumption was right. Like, there were a lot of industry days where the players come to our school and give a workshop, give seminars, and we even had a tour to the Warner Brothers lot and everything in LA. Nah, selain itu, network yang dibangun, baik itu waktu saya di San Francisco maupun saya di Boston saat saya sekolah di Harvard, itu terbukanya luar biasa. Sehingga apabila saya membutuhkan satu dua hal, saya tinggal hubungi network saya membuka itu, dan itu merupakan beberapa hal yang menjadi kunci daripada sukses. Saya adalah seorang entrepreneur, saya adalah seorang pendidik, saya pernah menjadi rektor, saya juga pernah menjadi dirut di BUMN, yang tidak akan saya mungkin raih dalam karir saya apabila saya tidak mendapatkan pendidikan yang baik, terutama dari Amerika tadi gitu. Jadi flexibility, kemudian juga investasi yang bagus dalam meraih kesuksesan di dalam karir maupun kehidupan, itu merupakan dua hal yang saya pikir perlu menjadi pertimbangan bagi yang ingin sekolah di Amerika. Dari programnya ya,
Dari programnya sendiri, kalau Graduate School of Education di UPenn itu pada saat zaman saya itu ada internship gitu, dan ini tidak dimiliki oleh Graduate School yang saya diterima yang lain lah. Gitu. Internship berarti mengajar waktu itu atau gimana? Iya, jadi ada mengajar juga sama kayak observasi education learning management di institusi pendidikan gitulah. Okay. Itu kemudian yang kedua, secara programnya memang lebih holistik ya. Saya lihat fakulti di UPenn juga profesor-profesor yang memang bidang saya itu lebih ke education leadership, dan UPenn itu cukup bagus di situ karena kolaborasi dengan Wharton-nya tuh cukup kuat. Kebetulan Penn JSE itu sebelahnya Wharton persis, dan banyak kolaborasi di situ lah. Hello, my name is John Wayne Mulyono. I am an entrepreneur, Ohio State University graduate, major in chemical engineering. What I like about US education is the learning environment, culture, and the freedom of speech for us to speak our mind, to share, to challenge status quo, to be curious and keep learning. Thereby, it's also eventually challenge our critical thinking process, and ultimately the merit-based system based on our own advancement and our own capability to advance. So to me, that really works really well, and that served me really well also when I went to my professional career in corporate America to climb my corporate ladder. I got to use all those experience to practice it and grow with the company. So that really served me well. Menariknya lagi, waktu itu intern major saya adalah Peace and Social Justice. Oke. Waktu itu nyoba kelasnya, tapi salah satu nilai positif dari sekolah di Liberal Arts College adalah kita nggak harus nentuin mau major apa sampai tahun kedua. Di situ saya ambil banyak kelas, tertarik psikologi, oke ambillah di situ. Komunikasi ambillah di situ. Computer science ambillah di situ. Ternyata yang benar-benar tertarik adalah di psikologi sama computer science-nya. Di NYU yang saya lihat itu, mereka tidak membutuhkan kemampuan atau basic coding skills sama sekali. Ataupun basic knowledge of game design. Jadi dari berbagai macam background itu bisa masuk ke jurusan itu. Now, case in point, at the corporate America, at the tender age of 28, I was promoted to Hong Kong to lead Asia Pacific of a business unit, whereby all those people reports to me are in their 30s and 40s. Now, that would not have happened if I don't have been exposed to all this learning environment that I have over the years during college year. As for my own daughter, I would also naturally would like her to be exposed to experience the US culture learning environment. And I am convinced it will also serve her well moving forward. Why? Because at the end of the day, everyone will be on par in terms of advancement in technology. However, what sets us apart is human and human quality. The human quality and human that has exposed to those environment of learning, culture, and experience in the US, to me, with a critical thinking, would set us apart. So I am advocating all Indonesian parents to consider having the same path to go to school to US. Thank you. S3 loh. Kalau untuk keterima di WashU-nya sih nggak lama ya. Iya, S3 loh, itu susah nggak sih sebenarnya? Pengalaman Giska sama Aji sendiri gimana? Mungkin di satu sisi Education USA membantu sih menurutku. Karena dari awal kita persiapan bahasa Inggris itu kan sambil mencari-cari kuliah ya. Dan waktu itu aku reach out ke Bang Iqbal, kayak gimana nih kampus mana aja. Dan ya dari browsing segala macam ya ketemu lah. Dan ketemu pilihan kampusnya udah, yang penting sih menurutku tahu ya mau kemana. Yes, that's the thing. Nah, tahu profil kampus yang dituju juga dan membuka peluang kepada semuanya, dan ya cari PR kita itu soalnya yang mencari cocok atau tidaknya gitu.